Yuk, merinding bareng. Tapi jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Atur sembah nuwun. Dek, kita numpang tinggal di rumah ibu dulu aja ya. Aku sudah tahu, pasti tawaran ini lagi yang akan diajukan suamiku. Tiap kali akhir tahun dan saatnya kami bayar uang kontrakan, dia kayak gak ikhlas nyerahin duit 15 juta. Sayang dek, uang 15 jeti hanya buat bayar rumah kontrakan. Mending kita nabung sampai bisa buat rumah sendiri. Lanjutnya lagi. Benar saja dugaanku. Aku yang paling malas tinggal sama keluarga suamiku. Udah pernah ku coba menginap sehari 2 hari. Rasanya makan hati. Konon lagi tahunan. Masalah yang paling memberatkanku adalah Eka, adik perempuan semata wayang suamiku. Karena dia, aku jadi takut hubunganku dengan ibu mertua jadi gak enak, apalagi sama suamiku sendiri. Keputusan suamiku sepertinya final. Ia merasa tak bisa menabung jika kami ngontrak terus. Bujukan dan rayuanku sudah tak ampuh lagi. Aku mau tak mau, harus mau. Lalu masuklah kami ke rumah mertuaku. Aku, suamiku, dan Syifa, anak perempuanku, menempati kamar kosong milik Bang Fazri yang selama ini hanya kami tempati saat menginap saja. Baru hari pertama berlalu, paginya aku sudah terkejut dengan apa yang kutemui di kamar Eka. Aku berinisiatif menyapu setiap sudut rumah. Saat Bang Fazri sudah berangkat kerja, Eka sudah pergi ke kampus, dan Syifa sudah tidur setelah kumandikan. Bapak dan ibu mertuaku juga sudah pergi ke kebun. Aku terpaku saat membersihkan kolong tempat tidur Eka. Tumpukan celana dalam dengan darah haid yang sudah menghitam karena kering teronggok berserakan di kolong tempat tidurnya. Seketika merinding sekujur badanku. Ini antara jijik di luar bayanganku, dan entah mengapa mendadak aku ngerasa ngeri alias horor. Berdiri mematung, menatapi tumpukan celana dalam kotor yang sudah kusapu dan kukeluarkan dari bawah kolong. Aura kamar Eka mendadak pengap. Aku bagai tersekap. Mama. Suara tangis Syifa dari arah kamar kami menyentakkanku. Tersadar dari keterpakuan, aku berlari keluar setelah melempar sapu yang kugenggam, meninggalkan kamar Eka dengan tumpukan celana dalam bekas darah yang nampaknya memang sengaja ia sembunyikan. Setelah anakku diam dan kembali tidur begitu menyusu, aku kembali berjalan keluar, hendak mengambil sapu di kamar Eka, lanjut bebersih. Namun, masih berdiri di depan pintu kamarnya yang terbuka lebar. Lagi-lagi, tubuhku meremang sebadan. Entah mengapa, aku hanya bisa menatapi sapu yang tergeletak jatuh di atas tumpukan celana dalam yang sudah kotor. Aku tak kuasa melanjutkannya, seolah suasana berubah mistis. Ada sesuatu yang marah dan merasa terganggu dengan kehadiranku. Aku kembali terlonjak saat Syifa kembali merengek. Ia padahal tadi sudah begitu lelap. Hingga siang, kedua mertuaku pulang. Aku hanya diam di kamar, mengayun anakku yang entah mengapa jadi rewel. Aku tak enak hati karena jadi terkesan pemalas. Ibu mertua terkejut. Sembari menggendong Syifa, aku ikut masuk ke kamar Eka.
Iya Bu, tadi Balkis coba bebersih, nemu itu. Terus Syifa menangis, jadi gak bisa dilanjut, sampai sekarang masih merengek, jelasku. Ibu mertua melihat sekilas, lalu kembali merepet. Ia kelihatan tak enak hati dan jadi malu. Ternyata anak gadisnya begitu jorok dan pemalas. Sudahlah, biar ibu urus ini. Kau jaga saja Syifa, katanya, sembari menyuruhku keluar kamar Eka. Kalau dihitung, mungkin ada 15-an celana dalam kotor di situ. Aneh, dia bisa bertahan dengan celana dalam yang tersisa. Memangnya ada berapa banyak celana dalam yang ia punya? Ibu mertua merendam semua CD alias celana dalam Eka. Sepulang gadis itu dari kuliah, ramailah rumah dengan omelan ibu mertua. Sesekali bapak mertua juga ikut mengomelinya. Sudah sejak siang, CD-CD itu direndam. Hingga menjelang maghrib, tak kunjung juga dicuci Eka. Aku merasa jijik melihat air rendaman berwarna kecoklatan mengenang di dalam ember yang mau tak mau kutatap juga saat di kamar mandi. Benar-benar gadis itu jorok dan tak punya rasa malu. Hingga paginya, kondisi masih sama. Bahkan kini, air rendaman mulai mengeluarkan bau tak sedap. Mengapa ibu mertua diam saja? Kuperhatikan ibu juga bolak-balik keluar masuk kamar mandi tanpa mempersalahkan hal itu. Dek, itu rendaman cucian kamu aja yang nyuci, aromanya sudah bau. Kasihan ibu sudah tua. Bang Fajri tak tahu menahu permasalahannya apa. Ujuk-ujuk minta aku yang nyuci. Aku menarik napas dan menghalanya perlahan. Ku coba beristighfar dan menjawabnya dengan lembut. Bang, itu rendaman cucian darah haid si Eka. Masa iya aku yang nyuci? Jawabku. Suamiku tertegun. Kemarin aku udah nyuci kain sekeluarga ini. Itu di keranjang. Tinggal nanti ku setrika. Kecuali BH dan celana dalam. Tolong jangan aku, gak etis. Apalagi yang ada darah haidnya. Gila apa kalau aku mau? Aku tahu. Nada suaraku mulai ketus. Suamiku berbalik hendak melangkah keluar. Suruh Eka cepat nyuci CD-nya. Gak enak dilihat begitu, Bang. Suamiku bergegas keluar mencari Eka. Tapi ternyata gadis itu sudah diam-diam pergi ke kampus. Alhasil dari kamar, aku kembali mendengar omelan ibu mertua. Akhirnya, ibu mertuaku juga yang mencuci semua celana dalam bekas haidnya Eka. Selepas zuhur, sembari mengayun Syifa, aku mulai menggosok baju. Lauk makan siang sudah kumasak. Tinggal menunggu bapak dan ibu pulang dari kebun. Satu persatu kupilah baju milik anggota keluarga. Namun anehnya, khusus bagianku, Bang Fajri dan Syifa, tak kutemukan satupun celana dalam milikku. Seingatku, kemarin aku mencuci 2 helai. Kemana perginya celana dalamku? Ku selesaikan mencetrika baju. Sambil hati masih merasa tak enak karena CD-ku hilang. Aku kemudian menaruh pakaian kedua mertuaku di kamar mereka, lalu menuju kamar Eka menaruh bajunya. Langkah kakiku berhenti di samping tempat tidur Eka. Entah mengapa, aku menaruh kecurigaan padanya. Setelah meletakkan kainnya di atas kasur, aku menungging memeriksa kolong dan benar saja. Celana dalamku yang kucuci kemarin nampak teronggok sehelai di kolong gelap bawah sana. Eka dengan seenaknya ngambil dari jemuran lalu dipakainya saat malam. Pastilah yang selai lagi sedang dipakainya sambil
kuliah sekarang. Astagfirullahaladzim. Ku pegangi dadaku yang panas. Aku harus bersabar, gak boleh marah. Memang adik iparku ini sembarangan banget jadi orang. Aku beranjak keluar dari kamar. Tak ada minatku lagi pada celana dalam itu. Biarlah buat dia saja, pikirku. Sorenya, Eka pulang kuliah dengan tampang tanpa masalah. Aku beranjak masuk kamar saat kudengar ibu mertua sudah mengomel. Kau cuci sendiri celana dalammu. Jangan semua kau taruh di ember cucian Mbak Balkis. Omel ibu mertua melihat Eka masuk kamar mandi. Mana ada kusuruh dia mencuci celana dalamku. Nyolot menjawab, benar-benar gak tahu sopan santun, pikirku, menyimak dari dalam kamar. Lalu, kemana celana yang kemarin kau pakai? Jangan ditumpuk di bawah kolong lagi. Celana bekas haidmu saja tak sudi kau cuci sendiri. Kau jangan gitu, Eka. Kau sudah besar. Kalau bisa urus sendiri dirimu, masa urusan dalaman saja harus sampai ibumu lagi yang mencuci. Tak kudengar sautan Eka. Dari dalam kamar, aku cuma mendengar gadis itu masuk ke kamar mandi dengan menutup kasar pintunya. Padahal aku belum mengadu pada ibu dan Bang Fazri kalau dia juga mencuri celana dalamku dan diam-diam memakainya. Aku gak mau ibu mertua jadi malu. Kupandangi wajah Siva, anakku yang sedang tidur. Dalam hati, aku berdoa semoga kelak dewasa, Siva jangan seperti itu. Harus bisa mandiri dan kalau bisa meringankan beban orang. Bukan tergilas zaman seperti Eka yang taunya hanya main HP sambil cekikikan. Tak tahu kerjaan rumah, semua masih diurus ibunya. Bila bicara, tak begitu menyaut, telinganya selalu tertutup headset. Dan matanya tak mau berlari dari layar HP. Sungguh seenaknya. Hari ketiga, aku kehilangan lagi celana dalam. Bahkan BH-ku juga hilang satu. Kepalaku sakit. Sambil mengenung Siva, coba kuhampiri pelan Eka yang sibuk bicara dengan HP-nya. Aku sudah geram, jadi tak berpikir panjang. Langsung saja menanyainya. Dek, lihat celana dalam sama BH kakak. Ia berpaling menatapku dengan melotot. Satu tangannya menuju ke HP. Ingin bilang kalau ia sedang teleponan dengan seseorang. Lihat gak? Tanyaku tak peduli. Biar saja. Biar dia tahu aku kesal. Kulihat ia memencet kasar tombol merah tanda stop percakapan di HP. Ia lalu membentakku. Heboh banget sih, bikin malu aja. Berani ia menghadikku di muka teras rumah. Iya, tapi celana dalam sama BH kakak mana? Kau kan yang ambil dari jemuran? Tanyaku tak kalah keras. Ibu! Dia tiba-tiba histeris, masuk memanggil ibu mertua. Teriakannya seolah habis kugebuki, kupukuli. Tergopoh, ibu mertua dan bapak mertua datang. Ada apa ini? Ibu mertua terbelalak ke arahku. Melihat Eka menangis meraung sambil memeluknya. Dia menuduh Eka mencuri celana dalam dan BH dari jemuran. Dia bilang begitu padahal Eka lagi bicara dengan teman di telepon, bikin malu. Besok pasti semua teman mengejekku, teriak Eka sambil menunjuk ke arahku. Dadaku bergemuruh melihat raut wajah tak enak ibu dan bapak mertua. Kenapa jadi seolah aku yang salah sekarang? Maaf ya Balkis, tapi kami selaku orang tua, walau hanya tukang kebun sayur, kami masih mampu kalau cuma membelikan celana dalam dan BH anak kami. Dingin ibu mertua menyindirku.
Inilah yang aku kurang suka dengan ibu mertua. Cepat sekali tersinggung tanpa tahu duduk perkaranya. Ia lalu merangkul Eka, hendak berjalan masuk ke kamar. Tapi Bu, Pak, saya bukan menuduh. Eka memang mengambil celana dalam saya dari jemuran dan seenaknya saja memakainya tanpa izin. Dia juga menaruhnya begitu saja di kolong tempat tidur, tanpa mau mencucinya langsung. Maaf kalau kesabaranku habis. Kupikir Eka jadi seperti itu juga karena didikan orang tuanya yang kebablasan membela, meskipun anak mereka salah. Kepo banget sih lu berkesan-kesan kamar gue. Eka, jangan! Tanpa kuduga, begitu aku selesai bicara, Eka langsung menyerbuku. Tak peduli dengan teriakan bapak mertua. Didorongnya tubuhku keras hingga aku dan Syifa yang ada dalam gendongan oleng ke belakang. Aku menubruk dinding dan nyaris jatuh jika tanganku tak segera bertumpu. Syifa menangis karena terkejut. Begitupun aku. Air mataku jatuh karena menahan emosi. Bapak mertua meraih tangan Eka, menyental-nyental gadis itu sambil membentak, "Mengapa kau dorong kakakmu?" Aku bukan kakaknya. Adikku tak akan ada seperti dia. Gak tahu sopan santun. Aku bangkit berdiri dengan susah payah. Di gondonganku, Syifa masih menangis ketakutan. "Sudahlah, ini hanya perkara celana dalam," saut ibu mertua lirih. Ekspresinya kini merasa bersalah. "Bu, dia itu nuduh aku, bikin malu aku. Aku juga tak sudi jadi adikmu. Tahu kau, hanya karena celana dalam kita sama, bukan berarti aku mencurinya dari jemuranmu. Celana dalam model begitu ada jutaan di dunia ini." Eka masih membantah, ia bahkan lebih berani dari sebelumnya. Aku memilih menarik diri, tak lagi menyaut. Meski aku yakin Eka hanya mencoba ngeles, aku berani bertaruh. Itu memang celana dalamku. Aku hafal betul bentuknya, tapi aku sudah malas. Bagaimanapun, aku menumpang di rumah ini. Sambil menepuk-nepuk anakku, mendiamkannya dalam gendongan, aku berjalan masuk ke kamar hingga menjelang maghrib Bang Fajri pulang. Sekalipun aku tak keluar kamar, kuceritakan semuanya pada Bang Fajri. Setelah ia mendengar versi Eka yang tentu saja memojokkanku, aku kecewa. Bang Fajri nampaknya tak membela aku. Dia lebih memilih menjaga perasaan keluarganya. Kita belum ada seminggu tinggal sama ibu, tapi kau sudah ribut, buat malu aja. Banyak-banyaklah kau mengalah pada Eka. Abang tahu dia memang anaknya sembrono, tapi gak mesti berkelahi juga. Aku diam, padahal jelas adiknya yang kasar padaku. Aku bahkan belum membahas sikap kasarnya mendorongku dan juga Syifa dalam gendongan. Sejak hari itu, aku lebih banyak diam di rumah mertua, menjaga jarak, dengan lebih sering di dalam kamar. Pekerjaan rumah ku kerjakan jika bapak dan ibu sudah ke kebun, dan Eka sudah berangkat kuliah. Aku lebih leluasa jika berdua saja dengan anakku di rumah, memasak dan membereskan rumah. Hanya saja khusus kamar pribadi Eka, tak sudi aku masuk dan membereskannya lagi. Cukuplah aku didorong dan disebutnya kepo. Aku juga diam saja walau hatiku kesal saat mencuci kain dan kudapati 2 celana dalamku yang hilang dan ku tahu sudah dipakai Eka. Tahu-tahu sudah ada dalam rendaman cucianku. Astagfirullahaladzim, gadis itu benar-benar kurang ajar menurutku. Bisa-bisanya ia menyelipkan celana dalamku yang sudah dia ambil dan ia pakai ke dalam ember rendamanku agar kucuci sekalian. Dasar pemalas dan seenaknya. Rasanya ingin kulempar saja 2 celana dalamku yang sudah kotor itu ke kamarnya.
Aku benar-benar kesal, tapi kemudian aku memilih diam. Percuma pikirku, gadis itu pasti akan ngelas lagi dan menuduhku memfitnahnya. Biarlah Allah yang balas. Kubungkus dalam plastik dan kubuang saja 2 celana dalam itu. Lagi pula, aku sudah mengikhlaskannya. Sejak saat itu, khusus celana dalam dan BH sengaja kujemur di dalam kamar. Meskipun untuk beberapa saat Eka mungkin tak akan mengambil celana dalamku lagi, karena stok dia masih banyak. Karena celana bekas set yang dicuci ibu mertua kan sudah kering. Tapi biar saja, biar keluarga ini tahu, aku juga punya sikap. Sejak hari kami ribut itu, tak sudi lagi aku mencuci baju Eka. Alhasil, hampir setiap hari ku dengar ibu mertua mengingatkannya agar mencuci baju kotornya yang sudah menumpuk di dalam kamar. Tapi seperti biasa, gadis itu cuek saja dengan HP-nya. Seminggu setelah kami ribut, kulihat Eka hendak mencuci bajunya sendiri. Siang setelah ia pulang kuliah, waktu itu aku sedang masak di dapur dan Siva sedang tidur di kamar. Kulihat cuciannya 1 ember besar penuh. Ia terus berdecak kesal, membanting-banting air dan gayung. Benar-benar tak ikhlas, padahal itu kainnya sendiri. Kuperhatikan ia juga sekalipun tak mengucek-ngucek kainnya. Dituangnya deterjen dalam jumlah banyak, lalu dipijak-pijaknya. Ia lalu pergi ke kamar meninggalkan rendamannya. Baru sorenya, ia kembali ke kamar mandi sembari mengedumel dengan ibu mertua yang sedang ada di dapur. Cukup jelas sampai di telingaku yang sedang menyusui Siva di kamar. "Kah, itu kain disikat atau dikucak. Jangan diinjak-injak doang. Mana bisa bersih," omel ibu mertuaku. "Nanti kuku Eka rusak gimana? Lagian ibu juga, hari ini kenapa sih nggak pakai mesin cuci?" jawabnya kesal. "Duit dari mana? Uang kuliahmu saja ibu ngap-ngapan. Ini syukur ada abangmu tinggal sama kita, jadi kita lepas makan," jawab ibu mertua. "Alah, makan seberapa kali sih? Harusnya mereka itu bayar uang sewa, kan lumayan bisa beli mesin cuci. Jadi aku gak harus nyuci kayak gini. Kalau gak mau cucikan juga bajuku dong." Dia sengaja bersuara tinggi, pasti agar aku dengar. "Eka, jaga mulutmu," bentak ibu mertua. Aku gak mau nyuci, biar aja aku gak usah kuliah karena bajuku habis di lemari." "Eka!" teriak ibu mertua. Memanggilku dengar langkah kaki Eka masuk ke kamar, lalu membanting pintu kamarnya. Ya Allah, aku hanya bisa mengucap. Tak lama, ku dengar suara kucek-kucek kain di kamar mandi. Lagi-lagi ibu mertua yang mencuci baju Eka. Maghrib lewat dan Eka adik kiparku itu tak kunjung keluar kamar. Tak ada yang mengingatkannya untuk sholat, sedang aku masih malas bicara dengannya. Waktu makan malam, dia keluar mengambil nasi dan lauk, lalu berjalan lagi ke kamarnya. Makan di kamar, aku ingin berkomentar, melarangnya tapi takut lancang karena ibu, bapak, dan Bang Fajri saja hanya diam. Sepanjang malam hingga pagi, terus terdengar suara musik yang keluar dari volume HP yang keras dari dalam kamarnya. Dia mungkin sedang begadang karena tugas kuliah, ujar suamiku saat kusuruh ia menegur Eka karena suara musiknya mengganggu Siva yang jadi ikut tak nyenyak tidurnya. Kupikir keluarga Bang Fajri terlalu memaklumi Eka hingga ia jadi seperti itu, kurang bertanggung jawab dan seenaknya. Eka ternyata sedang haid, pantas tak kulihat ia sholat maghrib.
Satu-satunya sholat yang ku tahu masih ia kerjakan. Aku tahu ia haid karena kini aku sedang berdiri di depan lubang sampah, hendak membuang dan membakar sampah dari rumah mertua, sembari beristighfar. Astagfirullahaladzim. Ada sampah pembalut penuh darah yang berserakan bersama sampah yang lain. Ini pasti punya Eka, siapa lagi? Ngeri aku memandangnya. Apa anak itu tak diajarkan bagaimana membersihkan pembalut sebelum dibuang? Itu kan darah haid, darah kotor. Aku bergidik, jijik sekaligus ngeri. Kali ini kuputuskan untuk menyampaikannya pada ibu mertua. Sudahlah, jangan dibesar-besarkan, ucap ibu mertua menjawab laporanku. Aku termangu, lagi-lagi ibu mertua menutup-nutupi kesalahan anaknya. Pantas saja Eka begitu, seenaknya dan tak bertanggung jawab. Dia terlalu sering dibiarkan, perbuatan salahnya selalu dimaklumi. Hingga dia kurang mengerti arti tanggung jawab. Aku hanya diam saat kulihat ibu mertua mengutipi sampah pembalut Eka, memasukkannya dalam plastik lalu menguburnya. Seharusnya Eka langsung mencucinya hingga bersih baru dibuang. Seingatku, jin perempuan kan ada yang gemar dengan darah haid. Aku bergidik sendiri, lalu masuk ke rumah, meninggalkan ibu mertua yang masih menanam pembalut Eka. Oh iya Bu, aku kembali ingin mengingatkan ibu saat membantunya merajang sayur untuk makan siang. Eka sudah beberapa hari haid, tapi kok belum kelihatan jemuran celana dalamnya. Bukan Balkis ingin ikut campur Bu, tapi mengingatkan kebiasaan Eka yang menumpuk celana bekas haid. Kan kotor Bu. Tuh kan, raut wajah ibu mertua langsung tak enak padaku. Mungkin ia merasa aku terlalu mengurusi orang. Aku jadi menyesal mengingatkannya tadi. Dengan sedikit menyentakkan sayur bayam yang ia pegang, tanpa sedikit pun menimpali ucapanku, ibu mertua bergegas pergi, memeriksa kamar Eka yang sedang kuliah. Dengan wajah merenggutnya, aku hanya diam dan merasa menyesal karena mengingatkan hal itu. Kupikir, celana bekas haid kalau lama disimpan seperti waktu itu akan mendatangkan penyakit. Tapi ibu menangkapnya lain.